Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi kita dalam sesi belajar bersama. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 semester 2. Apa kalian sudah siap? Kita mulai saja ya dari Romawi 1. Nomor 1. Surat Al-Maidah terdiri dari titik-titik ayat. Jawabannya adalah A 120 ayat. Nomor 2, Al-Maidah artinya jawaban yang betul adalah C. Hidangan. Nomor 3, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berkhawat di. Jawaban yang betul adalah A. Gua Hiro. 4. Surat Al-Maidah diturunkan ketika Nabi melaksanakan. Jawabannya adalah A. Haji Wada. 5. Islam, agama yang diridhoi Allah, tercantum dalam surat. Jawabannya adalah B. Al-Maidah ayat 3. 6. Al-Hujurat artinya. Jawabannya C. Kamar-kamar. Nomor 7. Surat Al-Hujurat merupakan surat yang ke. Jawabannya adalah D. 49. 8. Lafal yang artinya supaya saling mengenal adalah. Jawabannya adalah A. Ta'aruf. 9. Pada lafal di samping terkandung bacaan. Jawabannya adalah B. Matobi'i. 10. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah. Jawaban yang paling betul adalah C. Orang yang bertakwa. 11. Yang merupakan contoh qada Allah Subhanahu wa taala adalah. Jawabannya adalah C. Allah telah menetapkan bahwa kelak akan lahir seorang laki-laki. 12. Pak Soeharto selalu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Semua pekerjaan berat dilakukannya. Ia selalu berangkat pagi dan pulang saat maghrib. Tetapi kehidupannya selalu pas-pasan. Sikap yang harus Pak Soeharto lakukan adalah. Jawaban yang betul adalah ya, D. Sabar dengan tetap berdoa dan berikhtiar. 13. Takdir yang tidak dapat dirubah disebut. Jawabannya adalah A. Mubran. 14. Perhatikan kisah di bawah ini. Seorang siswa menderita sakit asma. Sudah beberapa dokter merawatnya, akan tetapi hasilnya belum sembuh, sehingga anak tersebut sering merasakan sakit. Walaupun demikian, ia menerima sakitnya dengan tabah dan ikhlas. Sikap anak tersebut dalam agama disebut. Jawabannya adalah B. Sabar. 15. Salah satu manfaat mengimani adanya qada dan qadar adalah. Jawaban yang paling betul adalah C. Menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Setiap orang nilainya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya ia mulia atau hina adalah. Ya, yang betul adalah A. Kelakuannya. 17. Pengertian muhajirin adalah. Jawabannya B. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin Makkah yang pindah ke Madinah. 18. Mereka rela meninggalkan segala kekayaan dan kemakmuran yang mereka miliki selama hidup di Makkah.
yaitu kota yang memiliki tempat khusus nan agung. Tujuan mereka hijrah adalah ya, jawabannya D, menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam. 19. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau berhenti untuk istirahat di suatu kota, dan di sana beliau mendirikan masjid bernama. Jawabannya adalah C, Masjid Kuba. 20. Ketulusan kaum muhajirin lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam situasi apapun yang terjadi. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy Makkah pada malam sebelum hijrah dengan menyuruh sahabat untuk tidur di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut adalah, jawaban yang betul adalah D, Ali bin Abu Thalib. 21. Penduduk Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Islam dari Mekah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dan dengan sukarela menolong mereka. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari kaum, ya, jawabannya B, kaum Ansor. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Penindasan dan kekejaman kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin. 2. Penduduk Madinah berjanji akan taat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Penduduk Madinah berjanji akan memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin. 4. Penduduk Madinah berjanji tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, penyebab kaum Muhajirin hijrah ke Madinah ditunjukkan nomor yang betul adalah 1 dan 3. Penindasan dan kekejaman kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin, dan penduduk Madinah berjanji akan memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin. 23. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut tokoh-tokoh dan pemuka agama Islam agar Rasulullah bersedia singgah di rumahnya untuk menegakkan keadilan. Rasulullah mengatakan, kemana untaku ini berhenti, itulah yang akan aku hampiri. Rumah itu milik anak yatim yang bernama, jawabannya adalah D, Abu Ayyub Al-Ansori. 24. Selain mengadakan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, kaum Muhajirin dan Ansor menciptakan perdamaian, ketentraman, serta keamanan bagi penduduk kota Madinah. Salah satu cara Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum Muhajirin dengan Ansor adalah, jawabannya adalah A, mempersaudarakan mereka demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25. Pada hari Ahad siang yang panas, Zahra membaca kisah perjuangan kaum Muhajirin dan Ansor. Tiba-tiba ia mendengar pintu rumah diketuk orang sambil mengucapkan salam. Seorang ibu minta izin kepada Zahra untuk menumpang ke kamar mandi. Zahra segera mempersilahkannya ke kamar mandi yang ada di rumahnya. Perasaan Zahra adalah, jawaban yang paling tepat adalah B, merasa senang dapat menolong orang yang membutuhkan. 26. Kaum Muhajirin, orang-orang yang berani menghadapi bahaya atau penderitaan dengan penuh ketabahan, sesuai dengan tuntunan agama Islam. Banyak hal yang patut ... dari perilaku kaum Muhajirin. Jawaban yang betul adalah C, diteladani. Berikutnya kita ke nomor 27. Kaum Muhajirin di Mekah menghadapi rintangan dalam kehidupan yang menyebabkan kesulitan ekonomi. Namun mereka selalu ... dalam menghadapinya, tidak pernah mengeluh dan putus asa. Udah ya? Jawabannya adalah D, tabah dan sabar. 28.
Ibadah yang mempunyai hubungan antara manusia dengan manusia dan berguna bagi kehidupan sosial adalah, jawaban yang betul adalah B. Zakat. 29. Harta yang sudah mencapai nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak, jawabannya C. 2,5%. 30. Mengeluarkan sebagian harta setelah mencapai nisab dan haul disebut, yang betul D. Zakat mal. 31. Diberikan setiap menjelang hari raya Idul Fitri yang berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa, wujudnya berupa makanan pokok penduduk setempat disebut, jawabannya D. Zakat fitrah. 32. Hukum membayar zakat fitrah bagi bayi yang lahir sebelum terbenam matahari atau sebelum masuk waktu sholat maghrib pada penghujung bulan Ramadan adalah, jawabannya C. Wajib. 33. Waktu mengeluarkan zakat fitrah sesudah salat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri merupakan waktu yang D. Afdol atau lebih baik atau lebih utama. 34. Dari 8 golongan penerima zakat fitrah yang sangat diprioritaskan dan diutamakan menerima zakat fitrah adalah, jawabannya A. Fakir miskin. 35. Orang yang beragama Islam dengan rasa ikhlas mengeluarkan zakat fitrah disebut, jawabannya C. Muzaki. Kita ke Romawi 2 ya. 1. Bangkai belalang merupakan salah satu bangkai yang halal dimakan. 37. Untuk menghindari kejaran kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW berhenti dan bersembunyi di Gua Sur. 38. Surat Al-Hujurat termasuk golongan surat Madaniyah. 39. Muazin yang terkenal pada zaman Rasulullah SAW adalah Bilal bin Rabah. 40. Ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali disebut qada. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan. 42. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah mendapat rintangan dari kafir Quraisy. 43. Sahabat Rasulullah yang hijrah secara terang-terangan adalah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. 45. Lafal tersebut artinya babi. 46. Ada berapa macam takdir yang kamu ketahui? Sebutkan dan jelaskan pengertiannya. Jadi ada 2 macam takdir, yaitu di depan ada ya. Takdir mubron, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah, dan mu'alaq, yaitu takdir yang dapat dirubah. Kemudian untuk nomor 47, bacalah dengan cermat ayat berikut ini. Waraditu lakum dinas waraditu lakumut dina Islam Madinah. Jadi maksud ayat itu adalah telah kuridhoi Islam sebagai agamamu ya. Kita ke nomor 48. Kaum muhajirin yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak takut atas berbagai rintangan di perjalanan. Bagaimana sikap kaum muhajirin saat melaksanakan hijrah? Pasrah atas takdir Allah dengan berusaha untuk pindah ke tempat yang aman, hijrah ke tempat yang aman ya. Jadi sikapnya adalah sabar, tawakal, dan pasrah kepada Allah.
Nomor 49, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas. Untuk mewujudkan keikhlasan itu, kita harus mengupayakan. Salah satunya dengan mengetahui hal-hal yang bisa merusak keikhlasan, yaitu riya, sum'ah, dan ujub. Dari pernyataan tersebut, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang sum'ah. Sum'ah adalah sikap yang beramal untuk mencari popularitas atau agar didengar oleh orang lain. Nauzubillah min zalik. Kemudian terakhir nomor 50, zakat fitrah diwajibkan bagi umat Islam di bulan Ramadan. Keluarga Pak Hasan terdiri dari 3 orang, keluarga Pak Huda terdiri dari 4 orang. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing keluarga? Jawabannya untuk keluarga Pak Hasan 3 kali 2,5 kilogram beras ya. Berarti 7,5 kilogram. Kemudian untuk keluarga Pak Huda 4 kali 2,5 kilogram beras berarti 10 kilogram beras. Nah, demikian tadi pembahasan kita dalam sesi belajar bersama pendidikan agama Islam. Selamat belajar, semoga Allah selalu memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.